Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel JDIY, channel yang banyak membahas segala sesuatunya yang berhubungan dengan merpati, khususnya merpati tinggian. Hari ini tanggal 1 Januari tahun 2025, ya tidak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru. Ya, kita sudah meninggalkan tahun 2024 dengan segala ya macam permasalahan ataupun cobaan-cobaan ya, yang ternyata bisa kita lalui. Ya, kita lalui dan kita wajib ya mensyukuri kepada Tuhan kita, ya, kepada Allah kita, di mana di awal tahun ini kita masih diberikan kesehatan, ya, kesehatan, keselamatan. Dan harapan kita tentunya di tahun 2025 dan seterusnya itu kita selalu terus diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah, ya, dan tentunya memiliki waktu yang cukup ya untuk kita bisa menikmati hobi kita. Salah satunya adalah hobi merpati. Video saat ini kita akan bahas hal-hal yang ringan-ringan saja ya, yang memang beberapa hari yang lalu ada yang sempat menanyakan ke saya, tapi lewat messenger di Facebook ya. Jadi dia menanyakan kalau menurut Pak Jai di dalam dunia kompetisi tomprang ya, itu merpati dengan karakter seperti apa yang paling ditakuti? Itu pertanyaannya. Nah, seperti apa jawabannya dari saya? Silahkan simak terus videonya. Oke, jadi kalau pertanyaannya merpati dengan karakter seperti apa yang paling ditakutkan ya, oleh Pak Jai selama bermain tomprang kompetisi, ya, terutama tentunya di lapak tomprang panggung Karangwatu Muntilan. Ya, jawaban saya singkat saja ya. Jadi pada dasarnya saya tidak pernah takut dengan karakter merpati lawan seperti apapun ya. Mau itu karakternya tinggi atas kepala ya, mau nembak, mau jablay, saya sih nggak terlalu peduli ya. Jadi yang saya takutkan itu justru pertama bahwa kinerja dari merpati saya tidak stabil ya. Jadi sebetulnya kalau merpati kita itu memiliki karakter yang kuat ya, dia stabil ya, misalkan merpati kita itu stabil tinggi ya, dan turunnya juga selalu stabil sekali jadi ya, dan dia juga stabil tertib, selalu turun tepat betina. Itu apa yang mau kita takutkan gitu loh ya. Jadi seorang pemain merpati yang dia memiliki alasan oh takut ketemu dengan itu karena burungnya itu seperti ini seperti itu, menurut saya sih itu menandakan bahwa dia tidak siap dengan merpatinya sendiri ya. Berarti kualitas merpatinya itu belum stabil gitu loh. Bukan kualitas merpati yang stabil yang bisa istilahnya bahasa Jawanya itu dijaga nih ya. Jadi kalau merpati kita memang karakternya kuat ya, jalurnya kuat, stabil tinggi, mau ketemu dengan burung pendek, mau burung tanggung, otomatis merpati kita pun tidak mau diajak untuk terbang pendek ya, dia tetap akan stabil tinggi ya. Dan saya paham betul ya dengan karakter merpati saya ya. Jadi makanya selama saya aktif ya bermain di lapak tomprang Karangwatu Muntilan, bisa dibilang saya tidak pernah pilih-pilih lawan.
saya fokusnya bukan di burung lawan, ya, tapi saya fokusnya adalah di burung saya sendiri. Bagaimana kesiapan burung saya? Yaitu yang pertama adalah dari segi kesehatan, ya, bagaimana kesehatannya, burung sehat atau tidak. Terus yang kedua dari segi fisik, ya, kualitas fisik, bagaimana kondisi bulunya. Ya. Terus yang ketiga adalah bagaimana merpati kita itu jalurnya kuat, ya, jalur kuat, karakternya kuat, ya, stabil tinggi dan sebagainya. Nah kalau itu kita sudah yakin, ya, kita mau ketemu burung manapun, saya tidak pernah melihat itu loh. Yang penting merpati saya siap, mau lawan manapun berangkat, ya, kita terbang. Itu yang saya lakukan. Jadi kita kalau mau menciptakan burung-burung yang memang baik, ya, yang stabil tinggi, yang prosentase kemenangannya saat diadu itu tinggi, ya, ya mau nggak mau tuh kita harus mau ketemu dengan burung manapun dan milik siapapun, kecuali memang kita ada didasari sentimen-sentimen pribadi, ya, sentimen-sentimen pribadi, sehingga kita mencoba untuk ya menciptakan narasi, ya, bahwa merpati itu terbangnya pendek, ya, merpati itu tidak pernah tinggi, padahal itu hanya, menurut saya sih hanya omong kosong, ya, hanya alasan aja, ya, ujung-ujungnya adalah takut kalah, ya, menurut saya sih itu aja, ya. Jadi makanya kalau dibilang merpati dan karakter apa yang paling ditakuti sama Pak C, saya jawab saya tidak takut dengan karakter merpati apapun, ya, mau pendek mau tinggi, karena saya yang saya takutkan adalah merpati saya sendiri, ya, bagaimana kondisi merpati saya, siap atau tidak, ya, karakternya stabil atau tidak, itu fokus saya di situ. Satu itu yang saya takutkan adalah merpati saya sendiri, bukan merpati lawan. Terus yang kedua adalah yang saya takutkan adalah aturan regulasi dari lomba yang tidak jelas, ya, jadi aturan yang lembek, ya. Jadi misalkan aturan itu sudah sebelum lomba sudah ada pertemuan, ya, terus diputuskan aturannya sudah rinci tertulis seperti ini, tetapi di saat di tengah jalan lomba masih bisa dibelak-belokkan, ya, oleh 1-2 orang yang saya rasa ya tujuannya ingin memenangkan lomba itu, ya, tetapi dengan cara-cara yang menurut saya tidak dewasa, ya, itu yang saya takutkan. Kedua itu. Yang ketiga adalah yang saya takutkan profesionalitasnya dari tim juri, ya, tim juri atau wasit, ya, dalam lomba yang menentukan siapa yang menang jika pada saat aduan itu mungkin terjadi selisih tipis, ya, terus ada yang komplain. Nah, itu saya paling takut, ya, karena ya jujur saja tidak semua juri atau tidak semua panitia seperti itu. Tapi berdasarkan pengamatan saya, ya, saya main di Karangtumung Tilang sudah 4 tahun. Jadi saya pelajari semua. Ya, saya pelajari ada, ya, tidak semua, ya, tetapi ada yang memang kelihatannya kurang menyenangi, ya, kurang menyenangi kalau panggung yang saya rintis, ya, panggung kuning, panggung Mataram itu bisa dibilang selalu memenangi perlombaan, gitu, ya. Jadi faktanya selama saya bermain di panggung Karangtumung Tilang, ya, itu panggung yang saya urusi, ya, yaitu panggung kuning Mataram, itu selama ini adalah panggung yang paling banyak mengeluarkan player-player yang siap diadu. Satu itu. Fakta yang kedua adalah panggung kuning Mataram adalah panggung yang paling banyak memunculkan burung-burung berprestasi.
Kedua itu ya. Dan sebagai contoh pada saat ada lomba kopioan ya, itu yang biasanya dilakukan tiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya. Itu kita selalu mengeluarkan player itu paling banyak. Jadi dulu misalkan ada 5 panggung ya, 5 atau 6 panggung ya, anggap aja lah masing-masing misalkan ada 4 panggung, masing-masing cuman ngeluarin 2 ya, 2 player ya. Itu kalau 4 panggung 2 player berarti kan total ada 8 ya, 8 player. Itu faktanya ya, saya berani mengeluarkan, saya tutup semua. Dari 4 panggung itu ada 8 player, saya tutup semua, saya keluarkan 8 player. Saya keluarkan 8 player, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah, misi saya itu sebetulnya supaya panggung atau lapak tomprang di Karangwatu Muntilan itu bisa rame, ya. Bisa semakin banyak burung yang terbang. Ya. Tetapi kenyataannya ternyata banyak yang tidak suka, ya, tidak suka dengan apa yang saya lakukan. Ya, jadi seakan-akan wah kuning ini selalu ya mau nggak mau memang paling menonjol, ya paling menonjol dan paling gimana ya? Nyatanya memang playernya paling banyak, ya paling banyak kita keluarkan. Bahkan saya sampai misalkan ada 8 player dari panggung lain. Ya. Ternyata player saya itu sebetulnya yang siap cuma 5 ya, cuma 5. Itu pun sebagian juga biasanya burung-burung baru ya. Itu sampai yang 3 tuh saya turunkan burung untulan. Supaya apa? Supaya semakin banyak yang terbang ya. Semakin banyak yang terbang, kita melihat burung semakin banyak yang terbang ya, kita jauh-jauh dari Jogja sana tuh jadi nyucuk gitu loh ya. Nah, tetapi ternyata apa yang saya lakukan itu dinilai negatif. Ya, jadi saya kira menurut saya sih jangka waktu 4 tahun itu sudah waktu yang cukup lama lah ya saya untuk istilahnya berkorban ya kan, bagaimana caranya supaya panggung Karangwatu Muntilan itu bisa semakin rame ya. Nah, tetapi ya namanya manusia kan ada masa-masanya capek juga ya. Ya, jadi akhirnya ya saya putuskan di tahun 2024 ya, terakhir kemarin itu saya melepas kepengurusan saya di Panggung Kuning Mataram dan sekarang dilanjutkan oleh Mas Arif. Ya, jadi kita bermain merpati ya, itu kalau kita mau maju ya, itu kita harus lebih banyak waktu kita tuh digunakan untuk evaluasi ya, evaluasi introspeksi diri ya, evaluasi burung kita itu seperti apa ya, itu kalau kita mau maju ya. Tetapi kalau waktu kita tuh banyak digunakan untuk menilai burung orang lain ya. Oh, burung itu pendek, oh burung itu turunnya muter-muter ya. Akhirnya waktu kita habis hanya untuk menilai burung orang lain, sehingga kita nggak ada waktu untuk berbenah ya. Makanya ya stagnan ya gitu-gitu aja ya. Jadi yang saya sayangkan itu di panggung Karangwatu Muntilan itu adalah ya 1-2 orang yang memang sengaja membangun narasi ya, menciptakan opini bahwa Panggung Kuning Mataram itu burungnya jelek-jelek ya, burungnya nggak ada yang tinggi ya, kalau turun muter-muter ya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, lah kalau burung kita jelek tapi kok sering juara, lah terus burung mereka itu seperti apa gitu loh. Berarti kan lebih jelek dari yang jelek ya. Makanya kalau saya sih tidak pernah mau menilai burung orang lain ya. Yang penting bukti di lapangan, kita adu burungnya ya kan, dengan regulasi yang jelas, aturan yang jelas, kita lihat siapa yang bisa memenangkan dan pulang membawa piala.
Oke, jadi kesimpulannya dari pertanyaan yang saya terima ya, karakter merpati seperti apa yang paling saya takuti, ya jawabannya singkat saja bahwa saya tidak pernah takut dengan karakter merpati seperti apapun. Ya, selama merpati saya itu memang merpati yang stabil, memiliki karakter yang kuat, kinerja yang baik, tentunya merpati saya tidak akan terpengaruh ya, kinerjanya dengan kinerja burung orang lain. Ya. Mau burung lawan itu mau pendek, mau tinggi, ya, mau nembak, mau atas kepala, ya burung saya cenderung akan tetap tampil ya, semaksimal mungkin sesuai dengan karakter bawaan yang dia miliki. Ya. Terus ya sebelum saya tutup video ini, saya hanya ingin sedikit memberikan pesan ya, atau saran ya kepada senior-senior ya tomprang ya, khususnya di Muntilan ya. Jadi ya sebaiknya sih kita bermain secara lebih dewasa ya. Jadi cukup buktikan di lapangan ya, jangan terlalu mudah menilai burung orang lain ya, satu itu. Terus yang kedua, jangan pernah beranggapan bahwa burung yang datang duluan itu selalu pasti lebih pendek dibanding burung yang tertinggal ya. Jadi pemikiran seperti itu seperti pemikiran orang yang baru main merpati aja menurut saya ya. Karena faktanya selama saya bermain di Muntilan ya kurang lebih 4 tahun, itu burung yang ninggal ya, datang duluan itu ternyata lebih sering juga malah lebih tinggi ya. Jadi ya contohnya burung saya Marco Polo ya, itu ninggal datang duluan tapi buatannya tinggi, bahkan yang ditinggal malah pendek ya. Jadi janganlah kita istilahnya ya menyesatkan ya, memberikan info yang menyesatkan bahwa kalau burung ninggal itu pasti lebih pendek dibanding burung yang tertinggal ya. Itu salah kaprah ya, salah kaprah. Dan yang ketiga adalah selama aduan ya, itu cobalah kita hargai aturan mainnya ya. Karena bagaimanapun juga saya di Muntilan itu hanya sebagai tamu ya, sebagai tamu yang coba memberanikan diri untuk memulai kembali aktivitas di panggung Karangwatu Muntilan yang selama ini kan sudah vakum ya, vakum kurang lebih 10 tahun. Saya coba memberanikan diri bersama beberapa teman saya ya untuk memulai ya, untuk mengaktifkan kembali ya. Saya tidak minta untuk dihargai ya usaha saya itu, tetapi paling tidak ayolah kita bermain secara fair ya, ayolah kita bermain secara orang dewasa gitu loh. Jangan kita bermain mulut ya, bermain medsos ya, tetapi merpati kita nggak berani diadu ya. Jadi pilih-pilih ya, oh saya nggak mau ketemu itu atau jadi orang yang pilih-pilih lawan ya di aduan merpati itu menurut saya hanya ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama yang pasti ya, takut kalah ya, takut kalah. Apa yang kedua mungkin karena sentimen pribadi ya, sentimen pribadi ya, ujung-ujungnya ya, takut kalah itu ya. Jadi sangat disayangkan ya sebuah lapak yang cukup megah ya, tetapi ya aktivitasnya tidak profesional ya di sana. Dan saya yakin kalau tidak segera dibenahi dan ya pasti akan semakin sepi ya, dan mungkin ya akan bubar ya, dalam beberapa tahun ini ya, semoga saja tidak ya. Saya kira itu aja apa yang bisa saya sampaikan kali ini ya, semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih.